Hai semuanya, balik lagi sama saya Titis Bargan. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai urinalisis. Urinalisis dilakukan untuk mendeteksi anormalitas yang perlu ditindaklanjuti. Urinalisis dilakukan dengan 4 pemeriksaan. Pemeriksaan fisik, kimia, mikroskopis, dan strip test. Pemeriksaan fisik meliputi pemeriksaan volume, warna, kejernihan, dan berat jenis. Untuk pemeriksaan volume dihitung berdasarkan volume urin yang dihasilkan hewan selama 24 jam. Adapun abnormalitas pada pemeriksaan volume yaitu anuria, yang berarti hewan tidak menghasilkan urin sama sekali. Yang kedua ada oligouria, yaitu hewan menghasilkan urin di bawah range normal. Dan yang ketiga ada polyuria, yaitu hewan menghasilkan urin di atas range normal. Dan yang terakhir ada stranguria, yaitu hewan menghasilkan urin secara anyang-anyangan atau sedikit-sedikit. Adalah pemeriksaan warna urin. Warna urin normal disebabkan oleh zat warna urokrom. Cara kerja pemeriksaan warna urin adalah dengan memasukkan urin ke dalam tabung reaksi. Lalu, tabung reaksi tersebut diarahkan pada datangnya cahaya dan perhatikan warna urinnya. Pengamatan yang diperoleh dapat berwarna, tidak berwarna, kuning pucat, kuning, kuning tua, kuning kecoklatan, kuning kehijauan, hijau, merah, coklat kemerahan, coklat, biru, dan putih susu. Ketiga adalah pemeriksaan kejernihan urin. Kejernihan urin dilakukan dengan cara mengarahkan tabung reaksi yang berisi urin ke arah datangnya cahaya. Interpretasinya bisa jadi jernih, keruh, atau berjonjot. Adalah pemeriksaan berat jenis urin. Pemeriksaan berat jenis urin dilakukan menggunakan refraktometer. Sebelum digunakan, refraktometer harus dikalibrasi terlebih dahulu. Seperti yang kita ketahui, berat jenis Aquades yaitu 1. Nah, cara kalibrasinya, kita teteskan Aquades di sini. Kita tutup seperti ini. Lalu kita lihat sampai refraktor menunjukkan angka 1. Selanjutnya, apabila refraktor ingin digunakan kembali, kita bersihkan terlebih dahulu cairannya. Teteskan sampel urin yang pertama, setetes. Kita tutup. Lalu kita lihat lagi angka yang ditunjukkan oleh refraktometer. Selanjutnya, interpretasi pemeriksaan BJ urin. Apabila BJ urin di bawah range normal, maka ada kemungkinan hewan mengalami nefritis interstitialis kronis, uremia, atau diabetes insipidus. Lalu apabila BJ urin di atas range normal, ada kemungkinan hewan mengalami nefritis interstitialis akut. Pemeriksaan kimia pada urin. Pemeriksaan kimia pada urin meliputi pemeriksaan pH, pemeriksaan protein, pemeriksaan glukosa, pemeriksaan bilirubin, dan pemeriksaan badan keton. Pemeriksaan kimia pertama adalah pemeriksaan pH urin. pH urin diperiksa menggunakan tes lakmus. Terdapat lakmus merah dan lakmus biru. Apabila cairan tersebut bersifat asam, dia tidak akan merubah warna lakmus merah, namun akan merubah warna lakmus biru menjadi warna merah. Sedangkan apabila cairan tersebut bersifat basa, dia akan merubah lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap menjadi biru. Pertama, ambil urin yang ada di tabung reaksi. Lalu siapkan kertas lakmus. Yang pertama adalah lakmus merah. Masukkan lakmus merah ke dalam tabung reaksi sampai terkena urin. Lalu angkat dan keringkan lakmusnya. Tunggu sampai dia bereaksi. Yang kedua, menggunakan lakmus biru. Lakukan hal yang sama pada kertas lakmus yang berwarna merah. Selanjutnya dapat dilihat bahwa urin yang diuji keduanya bersifat asam. Nah, urin bersifat asam itu normal pada karnivora dan urin bersifat basa itu normal pada hewan-hewan herbivora.
Tapi dalam keadaan tidak normal, urin bersifat asam itu dapat disebabkan oleh kelaparan, demam, asidosis, atau reaksi obat. Sedangkan urin bersifat basa dapat diakibatkan oleh sistitis. Yang kedua adalah uji protein. Dalam pengujian protein dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah uji menggunakan metode Heller, dan yang kedua adalah dengan menggunakan salisilat. Yang dilakukan dalam pengujian protein adalah uji Heller. Uji Heller menggunakan asam nitrat pekat, di mana asam nitrat pekat akan menggumpalkan protein yang ada di dalam urin dan membentuk sebuah cincin gumpalan di antara kedua cairan tersebut. Cara kerjanya adalah siapkan 1 mili urin yang akan diperiksa ke dalam sebuah tabung reaksi. Lalu siapkan juga 1 mili asam nitrat pekat dan masukkan asam nitrat pekat tersebut ke dalam tabung reaksi berisi urin. Tapi masukinnya dari dinding tabung agar reaksi yang terjadi dapat diamati. Bahwa terbentuk gumpalan berwarna putih di antara kedua cairan tersebut. Gumpalan tersebut merupakan protein yang terkandung dalam urin. Berarti di dalam sampel urin pertama terdapat protein. Selanjutnya, lakukan hal yang sama pada sampel urin kedua. Setelah dilakukan hal yang sama, dapat dilihat bahwa sampel urin kedua tidak ditemukan gumpalan berwarna putih. Artinya, pada sampel urin kedua tidak ada protein. Pengujian kedua pada pengujian protein adalah uji asam sulfosalisilat. Jadi, prinsip kerjanya adalah asam sulfosalisilat akan membuat protein yang ada di dalam urin mengendap. Jadi, akan terbentuk endapan di dalam tabung reaksi. Kerjanya adalah disiapkan 1 ml urin ke dalam tabung reaksi. Lalu teteskan sebanyak 4 tetes asam sulfosalisilat ke dalam tabung reaksi. Nah, dapat dilihat pada sampel urin pertama kembali terbentuk gumpalan berwarna putih. Lakukan hal yang sama pada sampel urin kedua. Setelah pengujian selesai dilakukan, dapat dilihat bahwa pada sampel urin kedua tidak terdapat yang namanya endapan, sedangkan pada sampel urin pertama ada endapan. Yang ketiga pada pemeriksaan kimia urin adalah uji glukosa. Uji glukosa dilakukan dengan uji Benedict. Prinsip kerja uji Benedict adalah glukosa yang terdapat dalam urin akan mereduksi CuSO4 dan membentuk Cu2O yang dapat dilihat dengan adanya endapan berwarna merah di dalam urin yang telah didinginkan. Selanjutnya adalah langkah kerja dari uji Benedict. Yang pertama, siapkan 1 mili urin dan masukkan ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya, kita tambahkan sebanyak 1 mili juga Benedict, larutan Benedict ke dalam tabung reaksi yang sudah berisi urin. Selanjutnya adalah panaskan campuran antara urin dan Benedict di atas api. Hati-hati dalam meletakkan bagian ini, pastikan mulut dari tabung reaksi menghadap dinding atau tidak menghadap wajah kita.
panaskan sampai sekitar 1-2 menit. Nah, setelah dipanaskan, dia bisa ditunggu sampai dingin. Nanti kita lihat endapan yang terbentuk dari reaksi itu. Lakukan hal yang sama pada sampel urin yang satunya. Nah, setelah hal yang sama dilakukan pada sampel urin kedua, dapat dilihat bahwa sampel urin pertama mengalami perubahan warna menjadi warna oranye, sedangkan sampel urin kedua mengalami perubahan warna menjadi warna kehijauan. Hasil positif pada pengujian Benedict dapat diindikasikan dengan adanya perubahan warna menjadi warna hijau, warna merah bata, dan warna coklat. Warna hijau memiliki reaksi positif yang lebih rendah dibandingkan warna oranye. Kimia urin yang keempat yaitu ada pemeriksaan bilirubin. Di dalam pemeriksaan bilirubin terdapat dua uji, yaitu uji busa dan uji gemelin. Pertama itu uji busa. Cara kerjanya kita masukkan urin ke dalam termoreaksi, lalu kita kocok. Kita lihat adanya busa pada urin. Ada sedikit busa dan kita perhatikan waktu hilang. Dapat kita lihat pada sampel urin yang pertama bahwa mengandung banyak busa dan lama hilangnya, yang mengindikasikan bahwa urin ini positif adanya bilirubin. Lalu yang sampel yang kedua sedikit busa dan cepat hilangnya. Yaitu ada uji gemelin. Prinsip uji gemelin yaitu bahwa zat empedu dioksidasi oleh asam membentuk derivat-derivat yang berwarna. Yang kita pakai kali ini adalah asam nitrat 50%. Masukkan urin dan asam nitrat 1:1. Lalu dilihat apakah terbentuk cincin yang berwarna hijau atau ungu. Lakukan hal yang sama pada sampel yang kedua, didapatkan hasil seperti ini. Di sampel yang pertama terlihat sedikit ada cincin-cincin berwarna hijau kekuningan, dan yang sampel yang kedua tidak terjadi perubahan. Kimia urin yang terakhir adalah pemeriksaan badan keton. Badan keton sendiri terdiri atas aseton, asam asetoasetat, dan asam hidroksibutirat. Pengujian yang dilakukan adalah pengujian Rotera. Uji Rotera dilakukan dengan cara menyiapkan 1 ml urin ke dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan 1 tetes larutan Na-nitro+3. Tambahkan juga 1 ml amonium liquid 10%. Dan yang terakhir, tambahkan 1 ml larutan Na sulfat ke dalam tabung reaksi. Lalu lihat perubahan yang terjadi. Selanjutnya dilakukan pula hal yang sama pada sampel urin kedua. Apabila ada badan keton di dalam urin akan berubah warna menjadi ungu. Tapi dapat kita lihat pada kedua sampel, urin tetap berwarna seperti aslinya. Artinya tidak ada badan keton dalam urin. Selanjutnya adalah pemeriksaan urin secara mikroskopis. Nah, pemeriksaan urin secara mikroskopis ini kita akan melihat yang namanya sel epitel, eritrosit, leukosit, sel-sel radang, sel silindris atau cast, lalu ada kristal dan jasad-jasad tanding.
Untuk pengujian secara mikroskopis, kita membutuhkan sedimen urin. Namun, kita bisa menggunakan urin dengan mengambil urin di bagian yang paling di bawah. Nah, setelah kita mendapatkan urinnya, letakkan 1 tetes urin tersebut di atas objek gelas. Karena pemeriksaan ini dilakukan merupakan pemeriksaan natif, jadi urin tidak diberi pewarnaan apapun. Selanjutnya, urin ditutup dengan kaca penutup. Urin langsung diperiksa di atas mikroskop. Yang terakhir ada pemeriksaan strip test. Pemeriksaan strip test dapat memeriksa kandungan leukosit, nitrit, urobilinogen, protein, pH, blood atau darah, SG itu berat jenis, keton, bilirubin, dan glukosa. Nah, strip test ini bersifat semi kuantitatif karena terdapat interval warna serta angka-angka dan satuannya. Selanjutnya adalah langkah kerja dari pengujian strip test. Di sini kita udah punya strip testnya. Nah, strip test ini kita masukin ke dalam sampel urin sampai semuanya kena sama urinnya. Nah, setelah itu kita diamkan dulu. Kita lakukan hal yang sama pada urin yang kedua, sampel urin selanjutnya. Selanjutnya, untuk membaca hasil tes dari strip test adalah dengan mengambil strip test yang tadi udah kita celupin ke sampel urin pertama dan diletakkan di indikatornya. Pertama adalah leukosit. Leukositnya ada di 15 leukosit per mikroliter. Untuk nitrit dia negatif, untuk urobilin dia negatif, untuk protein dia berada di 100 mg per desiliter. Untuk pH dia berada di sekitar pH 6. Untuk kandungan darah ada di sekitar positif 2. Untuk berat jenisnya ada di 1,015. Sedangkan untuk keton dia negatif, untuk bilirubin dia negatif, sedangkan yang terakhir untuk glukosa dia berada di sekitar 1000 mg per desiliter.